أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan sahru ramadan alladzi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi minal zu' wal atas. Wa qala aidan baligul anni walau ayah. Para pemirsa Masawan Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat dan detik ini masih memberikan kepada kita baik berupa limpahan rahmatnya, maghfirahnya dan inayahnya. Kesemuanya itu tentunya kita terima dalam bentuk yang utuh dan tidak ada suatu pun yang kurang. Maka dari itu kita dapat merealisasikan hal tersebut dalam bentuk nyata, yakni adalah merupakan pengabdian dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah merupakan suatu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita akan percaya adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dan menciptakan kita di atas dunia ini, sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kuciptakan jin dan manusia di atas permukaan bumi ini kecuali hanya untuk mengabdi dan menghambakan diri kepadaku. Hal ini telah kita lakukan bersama. Contoh daripada pengabdian kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam bulan Ramadan ini kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tentunya pula telah diwajibkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita. Agar apa? Agar kita mencapai predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Masawan Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa memastikan bahwa ibadah puasa kita selama 1 bulan Ramadan penuh ini mampu untuk membersihkan daripada segala penyakit yang ada di dalam hati kita. Puasa yang kita lakukan dapat memberikan efek positif pada diri kita. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, saumus sahrin sabrin wa salasati ayyamin kulli syahrin yudhibna wa harara sadri.
berpuasa pada bulan kesabaran yakni bulan Ramadan, dan berpuasa pada 3 hari pada setiap bulan Hijriah dapat menghilangkan penyakit hati. Para pemirsa Mastawal Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar ibadah puasa kita bisa menghilangkan daripada penyakit hati yang ada pada diri kita, maka setidaknya diperlukan 2 syarat untuk mencapai hal itu. Yang pertama adalah kesabaran yang kita miliki. Yang kedua adalah harus berkesinambungan. Para pemirsa Mastawal Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Apa saja sih sebenarnya penyakit-penyakit hati itu? Dalam hal ini adalah dengki dan dendam. Dengki dan dendam adalah penyakit hati yang selalu ada pada diri manusia, ataupun kecenderungan ada pada diri manusia. Karenanya puasa dapat menghilangkan dengki, puasa dapat menghilangkan dendam yang bersemayam di dalam hati kita. Hal itu karena ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk bersabar, kita dilatih untuk berlapang dada, dan kita dilatih untuk tidak membalas daripada tindakan jahat orang lain kepada kita dengan tindakan yang jahat pula. Para pemirsa Mastawal Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inimru'un qatalahu aw satamahu falyakul inni shaimun marratain." Jika seorang mencela kamu dan menentangnya untuk mengajak berkelahi, maka katakanlah kepada dia, maaf, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kenapa dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 2 kali mengatakan aku sedang berpuasa? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena begitu pentingnya bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri dan menahan kesabaran. Para pemirsa Mastawal Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa dapat membersihkan hati daripada sifat amarah dan murka. Puasa mengajarkan kita untuk meredam amarah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun fala yarfas wala yajhal wala yashab." Puasa merupakan perisai. Oleh karenanya, janganlah ia berkata kotor, berkata bodoh, dan berteriak-teriak dengan cara yang sangat emosional. Para pemirsa Mastawal Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kebohongan dan penipuan. Puasa yang kita lakukan dapat mengikis, bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan berbohong dan kebiasaan untuk menipu orang lain yang mungkin di saat kita tidak berpuasa atau di saat di luar bulan Ramadan, hal seperti itu sering kita lakukan. Oleh karenanya, puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu senantiasa berlaku jujur dan tidak berlaku bohong, serta tidak juga untuk menipu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun malam yakriku kila wa bima yakriku ya Rasulullah qala bikadzabin au ghibatin." Puasa itu merupakan perisai selama orang yang puasa itu tidak merusaknya. Kemudian sahabat bertanya,
Dengan apa ya Rasulullah dia rusak puasa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dengan berbicara atau dengan berkata dusta dan dengan menggibah orang lain. Para pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir atau yang keempat, puasa harus membersihkan hati kita daripada kebencian, daripada permusuhan, serta bisikan-bisikan hati yang jahat. Puasa merupakan upaya perbaikan, pembernahan hati dengan terus-menerus membersihkannya dari berbagai penyakit hati. Dan sering juga kita tidak bentengi hati kita itu dengan penyakit-penyakit hati itu, sehingga segala penyakit hati yang merusak semua amal ibadah kita, terutama amalan-amalan ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini, tergerus pahalanya hanya karena penyakit hati yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Para pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian untayan hikmah Ramadan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita dapat merenungkan sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang memperoleh kemenangan ketika kita keluar daripada bulan Ramadan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.